warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Wahyu Ramadhani dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Amelinda Fania MM, di mana saya akan membahas tuntas sebuah artikel jurnal dengan mencakup tema tentang pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi di Kota Mataram. Langsung aja yuk. Baik, di sini sudah ada jurnalnya tentang analisis pola dan struktur pertumbuhan sektor ekonomi Kota Mataram dan hubungan Kota Mataram dengan kabupaten sekitarnya di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana penulisnya adalah mahasiswa dari Wahidin Firmansyah dan Endang Astuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mataram. Oke, saya akan membahas satu-satu dan akan dihubungkan dengan bagaimana pendapatan nasional, bagaimana pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonominya. Ruang lingkup penelitian ini menganalisis pola dan struktur pertumbuhan sektor ekonomi Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui sektor ekonomi Mataram yang prima dan potensial. Dan kedua, untuk mengetahui kabupaten mana yang mempunyai keterkaitan atau interaksi yang kuat dengan Kota Mataram. Kemudian variabel penelitiannya adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu jumlah penduduk dan jarak antar kabupaten. Kemudian pengumpulan data dengan metode dokumentasi, lalu analisis data menggunakan tipologi Classen dan juga model gravitasi yang nanti akan dibahas dan dituntas oleh kita. Lalu hasil penelitian yaitu ada sektor ekonomi Kota Mataram yang prima dan potensial adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor informasi dan komunikasi, serta lain-lain. Lalu kabupaten yang mempunyai keterkaitan yang kuat dengan Kota Mataram adalah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Kota Mataram adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Pejanggi, Salaparang, dan Sakarbela dengan 50 kelurahan dan 297 lingkungan. Lalu Pembangunan ini merupakan berbagai upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang. Pembangunan mencakup pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan politik, pembangunan hukum, dan pembangunan budaya, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Oke, yang selanjutnya Kota Mataram yaitu salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Mataram dalam 5 tahun terakhir mencapai angka di atas 7,5% menurut Biro Pusat Statistik. Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini tentunya hasil dari sumbangan pertumbuhan sektor-sektor yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan lagi mengingat Kota Mataram menjadi pusat ekonomi dan pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Dan untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi harus diprioritaskan pada pembangunan sektor prima dan potensial, yaitu sektor yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB yang terbesar.
Nah, Kota Mataram merangka mempertahankan dan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonominya, maka pembangunan ekonomi harus diutamakan pada pembangunan sektor prima dan potensial. Untuk jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data PDRB Provinsi NTB, PDRB Kota Mataram, jumlah penduduk Kota Mataram, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, data jarak antara Kota Mataram dengan masing-masing daerah kabupaten. Nah, sumber data kuantitatif ini dari Biro Pusat Statistik atau BPS Provinsi NTB dan BPS Kota Mataram, Bapeda Dinas Perhubungan. Dan kualitatif berupa hasil-hasil penelitian dan laporan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil klasifikasi tipologi Claassen, diperoleh klasifikasi pertumbuhan ekonomi antar sektor Kota Mataram tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, tabel 1 menunjukkan bahwa pengklasifikasian sektor yang menggunakan tipologi Claassen diketahui bahwa dari 17 sektor ekonomi terdapat 5 sektor yang merupakan sektor prima, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor keuangan dan asuransi, serta sektor jasa pendidikan. Nah, terdapat 6 sektor berkembang, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor penyedia akomodasi dan makanan minuman, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. Dan terdapat 3 sektor potensial, yaitu sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Nah, yang selanjutnya terdapat 3 sektor terbelakang, yaitu antara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, dan juga pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah dan daur ulang. Nah, untuk tabel 2 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat mempunyai nilai indeks gravitasi rata-rata tertinggi dari kabupaten lainnya. Nah, untuk Kabupaten Lombok Tengah berada pada urutan kedua. Kabupaten Lombok Timur berada pada urutan ketiga dan Kabupaten Lombok Utara berada pada urutan keempat. Daerah yang mempunyai nilai indeks gravitasi yang tinggi menunjukkan daerah tersebut memiliki keterkaitan hubungan yang tinggi dengan daerah pusatnya. Dengan demikian, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah memiliki keterkaitan hubungan yang kuat dengan Kota Mataram karena memiliki nilai indeks gravitasi yang besar. Jadi, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah merupakan 2 daerah yang berhubungan keterkaitan yang kuat dengan Kota Mataram. Oke, jadi bisa disimpulkan dalam jurnal artikel ini. Yang pertama, sektor ekonomi yang prima dan potensial Kota Mataram adalah sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor keuangan dan asuransi, sektor jasa pendidikan, pengolahan, transportasi, pergudangan, dan juga administrasi pemerintahan. Dan yang kedua, kabupaten yang mempunyai keterkaitan hubungan yang kuat dengan Kota Mataram adalah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Nah, saran dari saya untuk mempertahankan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Mataram, pembangunan ekonomi Kota Mataram harus diprioritaskan pada pembangunan sektor ekonomi yang prima dan potensial. Untuk memacu perkembangan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, perlu menganggap Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah sebagai daerah yang berpotensi untuk mendapat dukungan perkembangannya. Oke, itu dia sekian dari saya untuk ujian akhir semester kali ini. Semoga bermanfaat pada artikel jurnal ini. Semoga teman-teman juga bisa memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi dan juga sektor industri, sektor-sektor di Kota Mataram ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.